Selamat pagi Bu Yulan dan teman-teman. Hari ini saya Rainer dari 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang organ reproduksi laki-laki dan wanita. Saya mulai terlebih dahulu dari organ sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah skrotum. Skrotum atau kantong pelir adalah kantong longgar yang membungkus testis di luar tubuh, berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh septum internal. Lalu yang kedua ada testis. Testis ini mengandung tubulus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis. Di dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel batang, sel Sertoli, dan sel Leydig. Lalu yang keempat ada kelenjar aksesori, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah vesicula seminalis, menghasilkan cairan kental bersifat basah dan kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Lalu yang kedua ada kelenjar prostal, yaitu menghasilkan cairan basah menyerupai sisi yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6 sampai 6,5. Yang ketiga ada kelenjar Cooper, yaitu menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus untuk pelumasan. Lalu yang ketiga ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada epididymis, yaitu berfungsi sebagai menyimpan sperma hingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. Lalu yang kedua adalah vas deferens. Lanjutan dari epididymis, dia meninggalkan skrotum menuju vesicula seminalis. Lalu yang ketiga ada ductus ejaculatorius. Dia fungsinya untuk menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesicula seminalis. Lalu yang terakhir ada uretra. Dia berfungsi untuk saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kantung kemih sampai ke ujung penis. Saya akan membahas tentang organ yang terakhir, yaitu penis. Penis terdiri atas akar badan dan glans penis, berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Lalu glans penis banyak mengandung saraf sensoris. Lalu jika terdapat rangsangan seksual, pembuluh darah akan mengisi badan penis dan akan terisi penuh oleh darah yang menyebabkan ereksi. Lalu titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan semen. Saya akan membahas tentang hormon pada laki-laki, hormon reproduksi laki-laki. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah hormon testikular atau testosteron. Dia berfungsi untuk diferensiasi saluran kelamin pada janin. Lalu menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum. Lalu mengontrol pertumbuhan. Lalu pemeliharaan siri-siri seks sekunder pada usia pubertas. Lalu yang kedua ada hormon hipofisis. Itu dibagi menjadi 2, yaitu FSH yang berperan dalam spermatogenesis, dan LH. LH itu fungsi untuk merangsang sel-sel interstisial di testis untuk berkembang dan mengekskresikan testosteron. Lalu ada hormon yang ketiga, itu hormon hipotalamus, yaitu GnRH. Fungsi untuk merangsang hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, lalu mengatur mekanisme umpan balik negatif dan sintesis serta sekresi testosteron. Lalu saya sekarang akan membahas organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ovarium atau indung telur, berjumlah sepasang di rongga pelvis atau panggul, berfungsi sebagai tempat ookinesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada tuba falopi, terdiri atas ampula dan ismus sebagai tempat fertilisasi. Nah, itu ketiga ada uterus, terletak di antara rektum dan kantung kemih. Dindingnya tersusun atas perimetrium dan myometrium dan endometrium. Endometrium berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Lalu yang keempat ada vagina. Itu adalah tabung fibromuskular
berfungsi sebagai organ kopulasi, serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Lalu yang kelima ada vulva, yaitu organ genitalia luar yang terdiri atas mons pubis, labia major, labia minor, klitoris, vestibula, orificium uretra, dan mulut vagina. Lalu saya akan membahas hormon-hormon pada reproduksi wanita. Yang pertama ada estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamae, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma untuk masuk ke uterus dan proses kelahiran. Lalu yang kedua adalah progesteron, itu dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium uterus, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel alveolar kelenjar mamae, meningkatkan viskositas mukus cervix untuk menghambat masuknya sperma, dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. Lalu ada LH atau yang disebutnya luteinizing hormone, dihasilkan oleh hipofisi, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron, serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Lalu ada FSH atau yang disebutnya follicle stimulating hormone, itu dihasilkan oleh hipofisis yang berfungsi merancang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron, serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel. Lalu ada GnRH atau yang disebut gonadotropin releasing hormone, dihasilkan oleh hipotalamus yang berfungsi merangsang hipofisis untuk mengekskresi LH dan FSH. Lalu ada HCG atau yang disebutnya human chorionic gonadotropin, yang dihasilkan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi, berfungsi untuk mempertahankan produksi progesteron estrogen untuk oleh ovarium. Lalu ada laktogen plasenta atau yang disebutnya human placental lactogen atau HPL, dihasilkan oleh plasenta yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kelenjar mamae untuk persiapan laktasi dan menyediakan energi pada ibu hamil. Sekian video dari saya, Reynor Subasika 1, dari menjelaskan organ reproduksi laki-laki dan wanita. Jika saya ada salah kata, tolong dibenarkan. Terima kasih.